Kisah diawali diperlihatkan seorang ahli bela diri sedang mengasah kungfunya di atas perbukitan, lalu nyemplung ke air. Sebut saja ia Dalong. Adegan beralih di kuil Shaolin. Terlihat Dalong dan rekan-rekannya sedang berlatih. Lalu Sifu atau guru Dalong memberhentikan latihan tersebut. Lalu dia woro-woro kepada semua muridnya bahwa minggu depan akan diadakan lomba pertarungan kungfu di kuil tersebut. Setelah Sifu Dalong pergi, Dalong dan rekan-rekan melanjutkan latihan lagi dengan semangat berkobar untuk memenangkan lomba dan menjadi nomor 1. Singkatnya, lomba dimulai. Akan tetapi Dalong tidak lolos dan tidak bisa menjadi yang terbaik. Lalu Dalong bertanya kepada Sifu atau guru, "Kenapa saya tidak lolos, Sifu?" Sifu menjawab, "Kungfumu bagus, Dalong. Tapi hatimu belum bisa menyatu dengan kungfumu. Kontrollah emosimu. Kalau kamu ingin menjadi yang terbaik, turunlah dan berlatihlah kamu di bawah gunung." Lalu Sifu tersebut pergi. Singkatnya 5 tahun kemudian, terlihat Dalong sukses menjadi bos daun teh kering dan mempunyai kedai teh juga. Ketika Dalong pulang dari gudang tehnya, ia tak sengaja bertemu 2 wanita cantik. Dalong terlihat malu-malu kucing, lama-lama lepas kancing. Lanjut, adegan beralih. Terlihat Dalong sedang berlatih mengasah kungfunya di kedai tehnya yang ditemani oleh, kalian sebagian pasti tidak asing lagi dengan dia. Ya, dia adalah pendekar kodok di film kungfu Hustle. Kok susah bener sih bro, Hustle. Nah, tapi ia di sini bukan menjadi pendekar kodok. Ia menjadi guru Dalong karena 1 minggu lagi akan diadakan lomba teh ternikmat dan bela diri terbaik. Lanjut, terlihat murid Dalong dihajar oleh peserta yang kungfunya setara dengan kungfu Dalong. Lalu murid Dalong melapor ke Dalong bahwa ia barusan dihajar. Seketika Dalong emosi dan mendatangi peserta yang menghajar muridnya tersebut, yang ternyata ia adalah rekan atau sobat karib Dalong di kuil Shaolin 5 tahun yang lalu. Kemudian Dalong berbahasa basi menyuruh mampir di kedai tehnya. Di saat mereka ngobrol, terlihat ada 4 orang asing di sebelah yang pandangannya sinis. Usut punya usut, ternyata orang-orang asing tersebut tujuannya datang ke Tiongkok untuk mengikuti lomba bela diri dan 1 misi lagi, yaitu nanti kita tahu semua. Sabar bro. Adegan beralih di tempat pameran ciri khas Tiongkok. Terlihat datanglah kelompok preman kampung yang reseh mencari masalah ketika adik rekan Dalong mau dihajar oleh preman kampung. Tiba-tiba ya datanglah Dalong menyelamatkannya, lalu dihajar dengan tinjuan maut Dalong. Lalu datanglah kepolisian Tiongkok
melerai keributan tersebut. Lalu Dalong dan preman kampung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi apa masalahnya. Preman kampung pun berdalih kalau yang berbuat masalah ini semua adalah Dalong, bukan dia. Alhasil Dalong didenda sebesar 200.000 yen. Di sini saya yang gregetan sama polisinya, bro. Udah tahu Dalong itu menyelamatkan orang yang mau dihajar preman tersebut, kok malah Dalong diponis bersalah dan didenda lagi. Blok. Lanjut, setelah Dalong dari kantor polisi, terlihat Dalong mabuk-mabukan karena ia frustasi melihat kerja polisi. Dan Dalong pun nyampai tekapar. Singkatnya, lomba bela diri, kungfu terbaik dan teh ternikmat dimulai. Terlihat wanita yang disukai oleh Dalong mengikuti lomba tersebut dan ia menang nomor 1 teh ternikmat di Tiongkok. Lanjut bela diri dimenangkan oleh Dalong. Singkatnya, adegan beralih diperlihatkan orang-orang asing itu menyusup di kuil, pameran atau museum. Ia mencuri kitab penyembuh atau resep obat-obatan segala penyakit, kutil panu, kudis kurap, dan lain-lain. Lanjut, keesok harinya, petugas kuil menyadari bahwa kitab obat telah hilang. Ketika pelayan teh yang bekerja di tempat wanita yang disukai oleh Dalong habis mengantar pesanan, ia mendengar bahwa orang asing membicarakan kitab obat. Ia langsung bergegas datang ke wanita yang disukai oleh Dalong, melapor, dan orang yang disukai oleh Dalong atau wanita yang disukai oleh Dalong langsung melapor ke Dalong, dan terjadilah kejar-kejaran menaiki mobil yang liak-liuk kecepatan 20 km per jam, yang dilanjut kejar-kejaran di speedboat yang liak-liuk juga. Lanjut lagi mereka gelut di lumpur seperti anak kecil. Singkatnya, Dalong bisa merebut kitab obat tersebut, dan datanglah tim kepolisian yang banyaknya ada 6 kompi, seperti mau perang dengan satu negara, padahal cuma 4 orang. Lanjut, Dalong dikasih penghargaan berupa pangkat atau Dalong diangkat menjadi intelijen kepolisian Tiongkok. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mau menonton rangkuman film saya yang ala kadarnya ini, bro. Bila ada yang salah dalam rangkuman saya atau salah dalam kata, saya minta maaf, bro. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.